Baiklah, selanjutnya sebagaimana pernah saya singgung sebelumnya bahwa akses adalah sebuah database, dan sebagaimana umumnya database tentunya dia bisa diolah dan dieksekusi secara bersama-sama oleh banyak komputer dan banyak user sekaligus. Ilustrasinya nanti seperti ini, misalnya di kantor atau instansi Anda ada komputer 1, ada komputer 2, komputer 3, komputer 4. Tentunya masing-masing komputer ini harus saling terhubung. Anda bisa menggunakan switch, hub LAN atau yang lain, atau bagaimanapun cara Anda menghubungkan masing-masing komputer ini. Nantinya kita akan tempatkan satu file backend di salah satu komputer. Misalnya file backend kita tempatkan di komputer 1, sedangkan di komputer-komputer yang lain kita cukup menempatkan front end-nya saja, sehingga front end di masing-masing komputer ini nantinya akan terhubung ke back end yang sama, sehingga data Anda akan menjadi tunggal. Kita mengolah data atau file yang sama, sehingga jika misalnya kita melakukan update, kita melakukan penambahan data, hal itu juga bisa dilihat oleh user-user yang ada di komputer lain. Saya akan contohkan sedikit ini untuk kasus yang sederhana saja. Untuk hal yang lebih kompleks tidak saya tunjukkan di video ini. Hal pertama yang perlu Anda ingat, masing-masing komputer harus berada pada jaringan yang sama, berada pada network yang sama. Selanjutnya kita akan melakukan sharing folder. Dalam contoh ini file backend kita berada di alamat ini, ada di database Madrasah ID Santri Data. Ini file backend, ini akan kita olah bersama-sama. File ini harus bisa diakses oleh komputer-komputer lain. Komputer 1, komputer 2, komputer 3 dan seterusnya harus bisa mengakses file ini. Caranya kita harus melakukan sharing folder. Contoh sederhana untuk melakukan sharing folder, Anda bisa klik kanan pada file yang ingin Anda bagikan atau folder yang ingin Anda bagikan. Kemudian cari properti yang namanya give access to. Kita pilih di sini specific people, tentukan seseorang. Kita tambahkan di sini ada everyone atau siapapun. Kita nanti akan membolehkan siapapun untuk mengakses data ini. Cari everyone, kemudian add, tambahkan, kemudian permission level pastikan berada pada read, write, baca dan tulis, karena nanti kalau hanya baca saja, read seperti ini, orang lain yang mengakses file ini tidak bisa melakukan apapun. Kita perlu read, write agar orang lain mengakses file ini bisa melakukan edit, bisa melakukan penambahan data dan seterusnya. Selanjutnya klik saja share, done. Maka nanti folder ini akan bisa diakses oleh komputer lain dengan akses full control. Atau Anda bisa cara yang lama, klik properties di sini ada sharing. Kemudian pada advanced sharing kita lihat permissionnya di sini full control. Everyone memiliki akses full control. Ini sebuah keharusan. Kalau tidak full control, hanya baca saja, nantinya tidak bisa melakukan penambahan data. Sampai saat ini cara-cara kita sudah melakukan sharing sudah selesai. Sekarang bagaimana cara mengeksekusinya atau mengakses file tersebut. Selanjutnya dari komputer lain kita buka Explorer. Kita lihat apakah komputer tempat kita tadi membagikan file backend dapat diakses oleh komputer ini. Ini dia, Anda bisa masuk ke network. Kemudian ini nama komputer tempat saya tadi melakukan sharing folder. Anda bisa melakukan double klik, ini dia namanya. VBox SRV, ini nama komputer. Jika di network tidak tampil, Anda bisa mengetiknya secara manual di sini untuk melihat apakah komputer ini bisa menghubungi komputer tempat backend disimpan. Seperti ini, Anda bisa mengetikkan
garis miring terbalik 2 kali, kemudian nama komputernya, nama komputer tempat backend disimpan, kemudian enter saja seperti ini. Di kasus saya ini sudah muncul. Ini tempat kita tadi melakukan sharing folder, sudah muncul. Ini backend kita, ini file yang akan kita olah bersama-sama. Dari komputer klien Anda bisa langsung membuka file ini, namun ini sangat tidak saya sarankan. Hal terbaik yang sebaiknya Anda lakukan adalah Anda melakukan copy sini. Anda copy front end-nya, app-nya Anda copy, kemudian Anda paste dimanapun di komputer Anda. Contohnya saya akan paste di sini. Selanjutnya saya coba buka, double klik. Ini security warning karena saya belum melakukan setting. Anda bisa menonton pada tutorial sebelumnya. Open saja. Ini ada peringatan aplikasi tidak bisa terhubung ke backend atau tabel data. Oke saja, kita tentukan tadi filenya ada di sini. Ini dia. Sekarang kita tentukan backendnya. Kita ketikkan nama komputer VBox SRV seperti ini, atau Anda bisa melakukan browse seperti ini. Diketikkan saja VBox. Biasanya agak lama ini untuk proses awal saja. Sudah muncul. Ini dia data, ini filenya ada di VBox SVR ID santri data. Kemudian kita tinggal klik railing sukses. Oke. Aplikasi belum diaktifasi, oke saja, tutup. Kita sudah berhasil terhubung ke backend yang ada di network. Yang perlu diingat adalah ini hanya sebuah file atau aplikasi front end. Kita tidak menyimpan data apapun di sini, kita tidak mengolah data apapun di sini. Sehingga kalau misalnya ini hilang atau terdelete atau rusak atau bagaimanapun, kita tidak jadi soal. Ini contohnya misalnya terhapus seperti ini tidak masalah karena ini tidak menyimpan, tidak ada data apapun di sini. Kita tinggal ambil lagi dari front end yang lain, kita copy, kita paste lagi di sini misalnya, atau kita bisa ambil dari sini, copy, atau bisa seret langsung ke sini juga boleh, tidak masalah. Karena tidak ada data apapun di sini, berbeda dengan yang ini adalah backend ID santri data, kita mengolah data di sini.